Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, khususnya pecinta Euro USD. Pagi ini kita akan mencoba melihat perkembangan harga sampai di jam 8 pagi lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita mencoba melihat dan nanti mencoba untuk memetakan kira-kira potensinya di mana, kira-kira arah pergerakannya kemana. Dilihat dari time frame besar, perhatikan di time frame besar pergerakan buyer masih mendominasi di sana ya. Buyer masih mendominasi meskipun ada penolakan sell. Perhatikan di sebelah kiri yang hari kemarin candle satu hari kemarin buyer masih dominan meskipun ada penolakan seller yang kuat. Artinya memang masih akan lanjut naik, tetapi jangan diabaikan ada penolakan di sana. Ya kita batasi di high-nya ini sebagai benturan tertingginya. Ketika nanti di area di sini mulai memantul, maka kemungkinan besar akan berbalik arah dari naik menjadi turun. Artinya bukan reversal, tetapi bisa menjadi pertanda akan ada koreksinya. Ya. Meskipun di level puncaknya masih cukup jauh, ya di euro ini arah kecenderungannya secara umum masih turun, tetapi jangan lupa ya mulai berangsur-angsur bergerak ke atas. Kita lihat dari high dan low-nya ya. High dan low-nya sempat sedikit konsolidasi, kemudian sudah mulai breakout di area rectangle formation-nya. Breakout berada di area rectangle formation-nya sehingga berpeluang akan lanjut naik. Terbentur di atas meskipun tidak ada level sebelah kirinya, masih jauh dari levelnya, tetapi membentuk level yang baru dengan terciptanya satu penolakan di atas, sehingga ini menjadi penolakan, menjadi batas maksimum yang terdekatnya. Maka hati-hati di 1.14820 karena berada di area pentingnya, berpotensi akan memantul. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, untuk melihat dan menentukan nanti kira-kira triggernya ada enggak di sana. Nah, kalau kita lihat yang terdekat tentu arahnya bergerak ke atas dengan segala penolakannya. Maka kita fokus dulu di atas, fokus dulu di buy hingga melewati level terdekatnya dulu. Hingga mendekati level terdekatnya dulu, kita bisa tentukan bisa masuk dengan posisi buy stop di sana. Buy stop di 1.14637. Berada di 1.14637, kita bisa tempatkan posisi pertama dengan target nanti di kisaran ini yang kita ambil dulu yang terdekat di 1.14726. Ini target yang terdekatnya kita tempatkan di sana. Atau ketika dalam perjalanan marketnya sudah mulai berat untuk bergerak di atas, maka tidak harus menunggu target profit kita tercapai. Kita bisa exit lebih awal, kita bisa amankan dulu profit kita, sehingga tentu lebih membuat psikologi kita menjadi lebih tenang. Di atas ada level yang banyak disentuh, kita bisa tempatkan untuk koreksinya di sana ya. Koreksi dengan limitnya di sell limit 1.14791 ya. 1.14791 kita bisa tempatkan di sell limit di sana 1.14791. Mengingat ini pasangan Euro USD, maka tentu ringnya juga berbeda dengan XAU. Ring hari ini bergerak di kisaran ini seperti yang kemarin ya, bergerak di antara ya 400 sekian ya, cukup kecil untuk ukuran hari Jumat, maka kita bisa gunakan yang lebih panjang di sini ya. Kira-kira akan bergerak di kisaran seribuan ya, sehingga kalau kita tempatkan dia masih bergerak naik
kita bisa tempatkan di area di sini ya. Ya, sekitar 1000 tadi, Nah, ini. Sehingga kalau nanti bergerak di atas, ya kira-kira kemungkinannya mendekati level di atas. Ya, mendekati levelnya di atas di sini atau di sini. Kita ngambil terdekat, tidak usah terlalu jauh, sehingga ini mendekati level-level di sebelumnya. Sambil kita nanti melihat kondisi market terkininya, kemana dia breakout, kemana dia lebih cenderung, kemudian levelnya kita perhatikan, baru nanti kita ukur ringnya. Ketika hari kemarin dilewati, maka kita gunakan yang lebih besar lagi. Kemudian ketika breakout di atas, di mana kita bisa tempatkan posisi buy kita ya. Kita bisa tempatkan buy kita setelah melewati levelnya di atas. Apakah ini tidak berbahaya? Ya tentu harus hati-hati ketika dia berada di area puncak untuk mengambil posisi buy-nya. Nah, lebih baik di area level ini kita batasi di puncaknya di 1.14847 kita bisa berikan untuk koreksi juga. Sementara di bawah kalau nanti bergerak berbalik kita bisa tempatkan di bawah low di beberapa candle sebelumnya. Ya, kita bisa tempatkan di sini untuk sell stopnya. Oke, kita perhatikan yang di sebelah kiri. Mengingat berada di levelnya cukup rawan, kita tempatkan untuk stopnya sehingga kita bisa ambil koreksinya ya. Sementara di koreksi di area satu titik buy limit di 1.14510, kita bisa tempatkan 1.14510 untuk limitnya. Oke, kita kasih warna yang tebal. Kemudian berikutnya, lepas dari sana kita bisa tempatkan stopnya. Targetnya adalah koreksi ya, limit ini targetnya adalah koreksi, sehingga ketika sudah koreksi, baik itu berada di 60, 50 atau bahkan menyentuh tertingginya, kita segera exit dari kondisi ya, karena ini kita manfaatkan koreksinya saja. Lepas dari area koreksi, kita bisa tempatkan stopnya di sini. Kita bisa tempatkan ini tadi koreksi ya, koreksinya kita tempatkan di mana tadi ya. Ya, kita bisa tempatkan di satu berapa ini tadi ya, oke, kita tempatkan dulu di limitnya dulu di 145 ini pakai buy limit di 1.14510 ya, kita tempatkan di limitnya di sini. Kemudian berikutnya ini kita bisa berikan setelah melewati levelnya, kita berikan sell stop di 1.14467. Targetnya kita bisa tempatkan di level di bawahnya, kita bisa tempatkan di sini atau bahkan di sini ya, sambil kita lihat seberapa panjang dia bergerak ya. Mengingat ini pergerakan euro, kita bisa tempatkan di 50 hingga 70 pip dari pergerakan, sehingga
tidak terlalu jauh, mengingat ringnya juga berbeda. Ini sangat berbeda dengan kita menggunakan XAU. Sekali lagi, trading kita bukan trading yang swing, yang long term trading, sehingga tidak bisa kita menggunakan profit yang ratusan dibandingkan dengan yang swing. Maka cara kita mengatur strategi, cara kita mengambil peluang, cara kita untuk exit tentu sangat berbeda dengan kita menggunakan swing. Termasuk di dalamnya adalah ketahanan yang kita gunakan juga berbeda. Kemudian di level bawahnya kita juga bisa tempatkan limit di sana. Kita bisa tempatkan untuk limitnya 1.14392. Ini kita bisa tempatkan dulu di 1.14392. Ini untuk mengambil posisi koreksinya di bawah. Ya, sekali lagi ini bukan satu-satunya yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Yang paling penting melihat kondisi real marketnya bergerak kemana, kemudian kita lihat level yang disentuh, kita lihat ringnya sejauh mana, dan kita lihat intensitas dan volatilitasnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang lain nanti kita bisa lihat di analisa yang lain. Mudah-mudahan pagi ini bisa profit. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.